Bismillahirrahmanirrahim. Nawina ta'alum wa ta'alim wa nafal itibah wa ibadah istifadah wa tadabbur tadkir wal has ala tamassuk bi kitabillahi ta'ala wa sunnat rasulih sallallahu alaihi wasallam wa dalala al-huda wa nawina bidzalika islahi qulubina wa dhawahirina wa bawatinina wa ma alimahu Allahu min salihin niyat anna la yadkhul niyatana fi niyatis salihin wa yaj'alna min ahli al-ilm wal ma'rifah wal yaqin wal mahabba wat tamkin innahu akramul akramin wa arhamur rahimin. Kita di fasal yang membaca dengan tertil ya. Sudah sampai di situ ya kan? Ya Syekh, halaman 84. Yang bagi an yurattila qira'atu. Ini Al-Imam Nawawi rahimahullah masih kasih tahu atau masih beritahu kepada kita bagaimana cara baca Al-Quran. Istihbab tartil Al-Quran. Kita banyak yang sudah ikut tajwid, belajar tajwid, ada namanya maratibul qiraah. Al-qiraah. Maratibul qiraah itu tingkat baca. Tingkat baca itu balik ke cara suaranya. Jadi itu tingkat yang bersuara. Kalau ada suara tidak tingkat. Tapi kalau tidak, itu beda. Tidak ada. Dia lihat Al-Quran aja. Dari awal sampai akhir itu tidak masuk. Ini untuk orang yang mau baca di dalam keadaan suara. Maratibul qiraah itu banyak kasih tahu itu 4 tingkat. Yang pertama, at-tahqiq. At-tahqiq itu yang kita belajar di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Ini caranya, ini suaranya. Jadi panjangnya, gunnahnya, idhar, idgham, semuanya yang hukum-hukum di situ caranya sesuai cara baca atau hukumnya panjangnya sesuai suara bacaanmu lagi dalam keadaan tertil atau bacaan tertil. Kenapa bilang seperti itu, Syekh? La ilaha illallah, subhanallah. Kenapa bilang seperti itu? Biar biar kita faham la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Cara panjang. Kadang-kadang kita lihat fulan bilang Syekh itu panjangnya 2 harakat. Tapi waktu saya lihat baca tartil wa qala wa in qala rabbuka kayak panjang qala. Beda sama tartil wa in qala rabbuka. Ya, ini kurang. Enggak. Kurang bukan kurang. Ini sesuai suaramu. Sesuai tingkat bacaanmu. Ini satu. At-tartil, at-tahqiq. Namanya at-tahqiq. Kasih hakikatnya. Hurufnya, makhrajnya, sifatnya, gunnahnya. Semuanya hukum-hukum kasih yang sempurna. Juga bacaannya belan-belan. Sama mura'at al-ahkam. Dengan melihat hukum. Itu namanya at-tahqiq. Al-Imam Ibn al-Jazari bilang tingkat ini khusus untuk orang yang lagi mengajar atau untuk belajar. Untuk belajar. Kamu mengajar orang lain atau belajar juga mau biar berbaiki makhraj, baca dalam keadaan atau dalam tingkat tahqiq. Oke. Yang kedua at-tartil. Ada di ahli tajwid bilang yang kedua at-tartil. Ada yang bilang enggak at-tadwir. Apa itu at-tadwir? At-tadwir masih harus kita paham al-hadr.
Ada yang bilang setelah at-tahqiq, ada yang bilang al-hadr. Al-hadr lawan at-tahqiq. Lawannya bagaimana, Syekh? Tidak baca hukum? Bukan. Bacanya cepat. Itu kayak cepat. Yang kita dengar di dalam itu rekam-rekam semua suara semuanya imam seperti Sudais, Syurem, fulan yang lagi dalam salat, itu namanya al-hadr. Baca tapi dia perhatian sama hukum-hukum mad tabi'i, mad ardh sukun, mad lazim, gunnah, itu bacaannya tetap baca. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa had, bacanya cepat. Bukan seperti kita wattini wazzaitun, beda kan? Itu namanya al-hadr. Ma'a muraat, perhatian dengan hukum-hukum yang ada, hukum tajwid. Ada yang ketiga at-tadwir. At-tadwir itu di antara at-tahqiq dan al-hadr. Ya, dia kalau mau cepat bisa di hukumnya, yang hukumnya kita bilang 246, 245, hukumnya 246 seperti ardh sukun, seperti mad jaiz munfasil, seperti yang hukumnya seperti itu, dia bisa pilih bacaan dua, harakatnya dua aja. Itu namanya at-tadwir. Ya annal qari yadur. Orang yang baca itu bahasa Indonesia bilang apa? Muter di antara hukum tahqiq yang tadi belan-belan seperti panjangnya 6 atau 5, tetap bacaannya 6 atau 5. Yang panjangnya 2, dia bacaannya 2. Jadi dia bisa pilih 4, 6, bisa pilih 5, 6 sama 2, bisa. Sesuai hukumnya. Itu namanya at-tadwir. At-tadwir. At-tadwir dari kata bahasa Arab dairah. Dara yaduru dairatan. Mulai dari sini terus bulat bahasa Indonesia butar sampai balik ke titik yang pertama. Ya, dari jadi tadwir, yadur. Oke. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi di sini Al-Imam Al-Ghazali, Al-Imam Al-Nawawi bilang wa yanbaghi an yurattila qira'atahu. Jadi yang kita tadi bilang tingkat baca at-tahqiq atau al-hadr atau at-tartil masuk. Semuanya masuk di at-tartil, tartilul Quran. Ya. Kenapa Syekh bilang tartilul Quran? Karena yang baca Al-Quran di dalam keadaan tadi itu 3 tingkat, tahqiq atau tadwir atau hadr, itu namanya tartilul Quran. Ya, manfaatnya apa, Syekh? Kenapa bilang seperti itu? Kenapa kita kasih tingkat? Karena biar kita bilang beda sama buku lain. Buku lain kalau kita baca wa yanbaghi an yurattila qira'atahu wa qad ittafaqa al-ulama ala istihbab at-tartil. Qala ta'ala wa rattilil Qur'an tartila. Wa thabata an Ummi Salamah radhiyallahu anha, ini bukan tartil, bukan tahqiq, bukan tadwir. Kenapa? Karena tidak ada hukum, tidak ada cara bacaan Al-Quran. Cara Al-Quran, Syekh, berarti tartil harus suara yang benar. Suara saya harus suara yang bagus, suara saya tidak bagus. Bukan. Suara yang kamu punya baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati, suara yang biasa itu masuk di tartil. Artinya tidak boleh baca Al-Quran seperti buku-buku lain. Tidak boleh baca Al-Quran dalam keadaan yang cepat. Yang itu namanya hadhi syi'r. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Itu tidak boleh. Harus bacaannya tartil. Tidak bisa dengar kamu baca apa. Bisa paham huruf kamu, katamu apa. Lagi sebut apa. Itu yang masuk tartil. Wa qad ittafaqa 'ala al-ulama 'ala istihbab at-tartil. Qala ta'ala wa rattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran dengan tartil. Ya. Wa thabata an Ummi Salamah radhiyallahu anha annaha na'atat qira'at an-nabi alaihi salatu wassalam qira'atan mufassiratan harfan harfa. Ya Sayyidatuna, di riwayat Ummu Salamah bahwa apa itu? Mendeskripsikan, Syekh.
Panjang seperti ini baru pertama ketemu. Diriwayatkan dari Ummu Salamah bahwa Mm-mm. ia mendeskripsikan bacaan Al-Quran Nabi sebagai bacaan yang jelas huruf per hurufnya. Nah, oke. Ini kata susah sama orang awam Indonesia. Ya, panjang, tapi maksudnya dia kasih tahu sama sahabat atau ciri-ciri atau sifat bacaan Nabi atau cara bacaan Nabi bagaimana? Dia bilang apa? Sebagai baca yang jelas, huruf per huruf atau harfu berharfu. Yang seperti tadi kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Hurufnya sin di mana? Rahmanirrahim. Cepat itu tidak masuk di bacaan Nabi. Itu sebabnya kita atau semuanya yang mau belajar Al-Quran biasa sama siapapun, ikut orang Sufi, orang Salafi, orang ini, mereka waktu kalau mau belajar sama guru, dia bilang sama kamu pelan-pelan. Kenapa? Biar bisa baca huruf atau biar bisa jelasin huruf yang kamu baca. Wa an Muawiyah bin Qurra an Abdullah bin Affan ra'aitu Rasulullah SAW yauma fath Makkah ala naqatin yaqra surat Al-Fath. Faraja'a fi qira'atihi. Ya, faraja'a fi qira'atihi. Dia melihat Rasulullah di atas untanya membaca surat Al-Fath secara berulang-ulang. Maaf ini. Ini karena mereka tidak paham faraja'a fi qira'atihi, jadi mereka bilang berulang-ulang. Bukan maksud terjadi di sini berulang-ulang, enggak. Itu secara atau cara baca. Kita biar semuanya teman yang di sini atau biar kalian paham bagaimana. Kalau yang sudah pernah naik kuda, waktu dia baca, waktu dia jalan kuda ya, yang sudah pernah naik kuda, waktu dia jalan, kamu bicara sama di sebelahmu, kalau ada sebelahmu juga lagi naik juga, waktu kamu bicara suara kamu karena kuda lagi jalan kan, kamu bilang assalamualaikum warahmatullahi fulan ya, karena efek naik kuda. Atau mungkin kasih contoh lain, kita sekarang mobil, naik mobil. Lagi baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ini mobil naik apa polisi tidur. Atau mungkin kita bilang goyang-goyang karena jalannya. Suara jadi ini namanya target. Namanya target. Ada yang bisa bantu jelasin ini namanya apa dalam bahasa Indonesia? Boleh, yang bisa boleh langsung masuk bilang. Kalau sudah paham cukup alhamdulillah. Tapi saya ulang lagi. Ini karena Rasulullah lagi naik unta, baca Bismillahirrahmanirrahim. Kita tahu kalau sudah lihat film-film Islami yang pakai unta, dia unta jalannya gini. Okay. Waktu kamu baca Bismillahirrahmanirrahim, inna fatahna laka, suaranya karena untanya lagi jalan. Itu namanya tarjih. Dari mana? Itu di riwayat lain dia bilang di riwayat Sahih Al-Bukhari dia bilang saya dengar bacaan Rasulullah SAW baca surat Al-Fatih di Makkah, waktu masuk Makkah, faraja'a qira'atahu, suaranya maksud. Allahu a'lam. Oke. Wa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ini tadi kita bisa bilang di dalam keadaan tartil Al-Quran karena lagi baca dalam belang-belang suara atau unta jadi lagi jalan bisa berubah suara. Contohnya yang tadi saya bilang di mobil itu mungkin lebih jelas. Oke. An Ibnu Abbas la an aqra suratan urattiluha ahabbu ilayya min an aqra al-Quran kullahu bighairi tartil. Itu balik ke keadaanmu. Ini riwayat Ibnu Abbas. Apa itu riwayatnya? Fathiyah baca riwayat Ibnu Abbas. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia berkata, aku lebih suka membaca satu surah dengan tartil
daripada membaca Al-Quran secara keseluruhan. Ya, kenapa? Itu biar dapat kemarin yang kita bilang tadabbur. Itu seperti yang kita kemarin bilang. Saya mau baca apa? Saya mau tadabbur. Berarti yang baca sedikit itu lebih hafal dari yang baca banyak. Lu mau bacaan tadabbur. Syekh, saya mau bacaan itu cari pahala seperti kemarin bilang Imam Sakhawi bilang. Saya cari pahala. Ya, baca banyak aja. Di bulan Ramadan, Syekh, itu lebih hafal yang mana? Kamu yang mana? Kamu suka mana? Bisa tadabbur atau tidak? Syekh, saya bukan orang Arab, tidak paham bahasa Arab. Mau cari pahala aja. Ayo baca lah. Bisa 3 juz, bisa 6 juz, bisa 1 mushaf di dalam 1 hari. Silakan. Itu balik ke keadaanmu. Apalagi ini Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas orang yang kita tahu balin orang karena ifik atau Rasulullah doain kepada Abdullah bin Abbas. Allah Ta'ala bantu Abdullah bin Abbas bisa faham Al-Quran, doa Rasulullah seperti itu. Jadi Abdullah bin Abbas kalau baca pasti kiranya beda sama kita, pahamannya beda sama kita, tadabburnya beda sama kita. Jadi dia bilang, kalau saya baca 1 surat dalam keadaan tertil lebih afdal, atau saya suka lebih dari kalau bacaan Al-Quran cepat. Fa'an Mujahid annahu subila an rajulain qara'a ahaduhuma al-Baqarah wa al-Imran wal akhar qara'a al-Baqarah wahdaha wa zamanuhuma wa ruku'uhuma wa sujuduhuma wa julusuhuma sawa qala alladhi qara'a al-Baqarah wahdaha afdal. Dia pasti kalau dia baca dalam keadaan tadabbur lebih afdal dari orang yang bacaannya tidak ada tadabbur. Ini seperti saya tadi bilang, balik ke orangnya. Wa qad nuhiya 'anil ifrat fil isra' wa yusamma al-hadh. Rasulullah melarang itu kalau mau baca Al-Quran cepat, seperti tadi contoh tadi, Bismillahirrahmanirrahim, alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil ladzina amanu bil ghaibi wa aqamus salata wa mimma razaqnahum yunfiqun wal ladzina amanu. Mau baca cepat itu Rasulullah melarang, tidak boleh bacaannya sampai seperti itu. Kenapa? Karena tidak ada tadabbur, tidak ada khusyuk waktu baca ayat Al-Quran. Wasabataan ini ada dalilnya. Wasabataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu rajulan qala lahu inni aqra al-mufassal fi rak'ah wahid. Coba baca terjemahnya ini, Bu. Hadis Ibnu Mas'ud. Diriwayatkan dari Abdullah ibnu Mas'ud bahwa seorang berkata kepadanya, sesungguhnya aku membaca surah Mufassal dalam satu rakaat. Bukan surah Al-Mufassal. Itu Al-Mufassal dia di sini jelaskan Al-Mufassal itu apa atau tidak? Enggak, Syekh. Ya. Al-Mufassal itu kita harus paham. Al-Quran ada namanya As-Sab'ut Tuwal, 7 yang panjang. 7 yang panjang, kalau saya tanya sama siapapun yang baca Al-Quran bisa kasih jawab, Syekh. Al-Baqarah 1, ya betul. Al-Baqarah. Ali Imran, itu 7 surat yang panjang. Ya, itu namanya At-Tuwal, As-Sab'ut Tuwal. Terus juga ada yang berikutnya, ada yang terakhir itu namanya Al-Mufassal. Al-Mufassal itu ayatnya pendek, juga suratnya panjang. Dari mana mulai? Dari surat Qaf. Itu namanya Al-Mufassal. Al-Mufassal apa itu? Terputus ya kan? Apa itu Al-Mufassal? Kita bilang Terbagi-bagi, Syekh. Jadi banyak. Terbagi-bagi, terperinci. Bisa masuk itu semuanya, artinya seperti tadi, suratnya banyak juga ayatnya pendek, itu namanya Al-Mufassal. Itu dalam riwayat Rasulullah SAW, kalau salat subuh Rasulullah baca dari Al-Mufassal, artinya tidak baca surat yang panjang dari surat Al-Baqarah, Al-Imran, atau surat Yusuf, atau Ar-Ra'd, atau Taha. Baca dari surat itu, 1 surat itu cukup untuk orang yang mau salat, yang mau jadi yang kita bilang sedang, tidak panjang juga tidak pendek. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu kalau salat subuh dari Tiwalul Mufassal, dari Al-Mufassal. Kalau salat duhur dari di tanahnya surat yang berikut tual itu panjang, kita lihat surah Al-Mufassal itu surat Qaf, terus turun sampai Amma.
Amma itu mulai Quran lagi ya kan, Quran. Setelah mana? Setelah at-takwir. Mungkin kita bilang abasa sudah masuk di bisa salat duhur. Ad-duha, bukan ad-duha, maaf. Apa itu? Wasyamsu Al-Insyirah. waduhaha, sabbih isma rabbikal a'la, itu di salat duhur. Salat asr, salat maghrib itu surat yang pendek dari ad-duha ke akhir Al-Quran. Itu sunnah. Jadi gimana itu Syekh? Kita biasa di salat maghrib imam baca dari atas. Mungkin kita bilang mereka tidak perhatian sama itu. Juga kita bilang sunnah. Kalau mau baca dari atas boleh. Yang penting mereka yang belakangmu. Belakangmu siap. Kamu baca dari mana aja tidak bilang apa-apa. Tapi kalau kamu lihat ini mereka sudah yang belakangmu tua, kamu mau baca 1 halaman atau 2 halaman tidak boleh, kecuali kalau mereka sudah mengizinkan kepadamu, boleh silakan. Kalau mereka ada yang bilang, Imam kamu sehat, saya sakit tidak bisa tahan 2 halaman sampai kamu baca 2 halaman. Suara kamu bagus, tapi saya tidak bisa. Tidak boleh, haram. Itu haram. Kalau ada yang tidak ridha dari yang belakang. Jika kalau mereka sudah seperti bahasa Indonesia bilang apa itu? Komplek ya. Komplek, masjid di komplek. Mereka sudah kenal sama imam. Dia baca dari surat Ad-Duha, salat maghrib atau isya. Mereka bilang, ya kita suka suaramu. Boleh kamu baca yang panjang sedikit. Boleh kita sedikit. Ya boleh. Sudah, tidak masalah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau itu namanya apa tadi? Namanya Al-Mufassal. Berarti Al-Mufassal itu bukan surat. Itu sebagian dari Al-Quran. Dari surat Qaf. Sampai akhir namanya Al-Mufassal. Oke, lanjut terjemahnya. Sesungguhnya aku membaca surah Mufassal dalam 1 rakaat. Abdullah menimpali, dengan bacaan cepat seperti bacaan syair. Sungguh ada orang-orang yang membaca Al-Quran sedangkan bacaan mereka tidak melampaui tulang selangka mereka. Akan tetapi Al-Quran hanya akan bermanfaat bila mempengaruhi hati lalu tertanam di dalamnya. Ini kalau kita berhenti di hadis ini, tadabbur sedikit hadis ini, harus kita berhati-hati. Kita baca Al-Quran dalam keadaan gimana? Inna aqwaman yaqra'una al-Qur'an la yajawizu taraqiyah. Artinya suaranya bagus, bacaannya bagus, tapi khusyuk dalam hati, fisiknya dalam hati tidak ada. Kita bagaimana? Sekarang banyak yang tadi Masya Allah seperti tadi bilang, ada yang bacaannya sudah bagus sampai saya siap kasih ijazah. Tapi imanmu bagaimana? Manfaat Al-Quran dengan hatimu bagaimana? Manfaat bacaanmu itu di dalam Qiyamul Lail ada atau tidak? Bacaan kamu sudah bagus, di dalam salat kamu pakai atau tidak? Bacaanmu sudah bagus sekarang, Masya Allah, Alhamdulillah saya sudah khatam. Tapi ada murid setiap hari baca Al-Quran atau tidak? Kamu sudah khatam baca atau sudah selesai, atau bacaan saya Syekh bilang Alhamdulillah bacaan saya bagus. Tapi kamu baca ajarin orang lain atau tidak? Paham Al-Quran atau tidak? Tadabbur Al-Quran atau tidak? Tadabburi ayat Al-Quran atau tidak? Syekh belum. Na'udzubillah. Jadi ini jadi musibah untukmu. Kamu belajar hari kiamat Allah Ta'ala tanya. Belajar Quran untuk apa? Juga kamu hafal atau baca Al-Quran tapi masih ikut yang haram. Masih melakukan yang haram. Masih belum perhatian sama agamamu. Belum perhatian sama lidahmu. Belum perhatian sama pakaianmu. Belum perhatian sama akhlakmu. Itu bagaimana baca Al-Quran? Itu sifat orang yang tadi. Jauh itu terapu. Artinya lidah kamu aja yang bagus di bacaan Al-Quran. Apa namanya ini tadi bilang apa?
bacaan mereka tidak apa Fathia? Tidak melampaui tulang selangka mereka. Maksudnya, amalan bacaan Al-Quran mereka tidak diangkat dan diterima Allah hingga seakan-akan hanya sampai di kerongkongan mereka saja. Ya, mungkin kasih contoh. Contoh Rasulullah ini biar kita pahami. Rasulullah bilang sama Sayyidina Ali bin Abi Thalib, wahai Ali, kamu tahu orang yang balin apa bahasa Indonesia rugi di dunia ini? Bilang belum. Rasulullah bilang sama dia, wahai Ali, ada dua orang yang paling rugi dari umat dulu, ada satu orang dari umat ini, ada satu orang lagi dari umat zaman dulu. Siapa itu? Yang membeli naqat saleh, unta Nabi Saleh. Itu ada orang dia yang pergi, idin ba'atha ashqaha, kita baca sampai كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال رسول الله ناقة الله. Ini unta Allah Ta'ala, jangan ganggu unta tersebut. Mereka kirim satu orang, dia membeli atau membunuh naga atau unta tersebut. Itu satu orang dari zaman dulu yang paling rugi. Namanya apa? Sial atau apa itu, ashqa. Ya. Di ashqa ini, umat ini yang paling rugi dari umat ini, orang Sayyidina Rasulullah bilang sama Sayyidina Ali, celaka, betul, celaka itu. Celaka yang di umat ini, siapa yang paling celaka itu? Bilang sama Ali, orang yang bukulmu di pedang di sini, bilang sama Sayyidina Ali, sampai darahmu kena apa junggutmu itu yang paling celak di umat ini. Ini bicara sama Sayyidina Ali. Sayyidina Ali masih muda waktu itu, masih hidup, ya biasa aja, ya kan? Tapi setelah waktu Sayyidina Ali jadi khalifah, Abdurrahman bin Muljam datang, itu orang Muslim dari Al-Khawarij. Rasulullah Sayyidina Ali bin Abi Thalib seperti biasa setiap hari kalau keluar dari rumahnya bilang salat ibadullah, ayah salat. Waktu dia pergi dari rumah ke masjid, namanya Abdullah bin Muljam sembunyi di satu tempat. Waktu Sayyidina Ali lewat, dia pukul di kebalan, di bedang itu kebalannya, sampai keluar darah membasah apa itu jenggot. Ya, Rasulullah Sayyidina Ali masih sadar. Waktu itu pertama itu pingsan, ya kan? Bawa ke rumah, suruh orang sahabat ayo salat sama mereka, imamin mereka biar salat lancar. Setelah itu tanya, siapa yang pukul ini? Mereka bilang fulan. Di mana? Mereka sudah, karena ada yang masih bantu Sayyidina Ali, bisa tangkap orang tersebut, Abdullah bin Muljam. Sayyidina Ali tanya, siapa yang ini? Mereka bilang sama dia, ini Abdurrahman bin Muljam. Oke, kamu taruh, kalau saya hidup, ntar saya bisa atur. Tapi kalau saya meninggal, jangan siksa orang tersebut. Ya, mereka tidak ikut nasihat Sayyidina Ali karena mereka lihat ini jahat, yang paling jahat. Juga mereka sudah tahu hadis tadi. Dalam riwayat hadis, mereka potong tangannya sahabat yang itu mau kisas. Waktu kisas mereka potong tangannya, dia diam, tidak bilang waduh atau bahasa Indonesia bilang apa, kalau sakit atau enggak, diam. Lagi sebut nama Allah Ta'ala, lagi zikir. Ini Rasulullah bilang ini yang paling celaka, ya kan? Paling celaka di antara umat ini. Tapi dia diam, lagi zikir. La ilaha illallah. Mereka potong tangan yang kedua, potong kaki yang pertama. Ini hukum Allah Ta'ala. Kita baca di Al-Quran. Faqta'u aydiyahum wa arjulahum min khilaf. Orang yang ambil harta orang atau bunuh orang di jalan, itu hukumnya seperti itu. Tidak masalah. Jangan bilang wah ini jahat. Mereka enggak, ini hukum dari Allah Ta'ala untuk orang yang seperti itu, sudah hukumnya seperti itu. Tapi
Balin ajib bukan di situ. Waktu mereka potong kakinya, potong tangannya, dia diam. Sampai ada satu orang kesal, orang sahabat bilang sama dia, kamu paling rugi atau paling celaka di umat ini, masih sebut, ayo kita potong lidahnya. Bilang, enggak, biarin lidah saya mau sebut nama Allah Ta'ala atau mau zikir. Ya Allah, itu hafal Al-Quran. Dia hafal Al-Quran. Ini yang kita bilang, jangan sampai jadi seperti itu. Masya Allah, agama kamu Masya Allah bagus di hadapan mereka. Atau keras, tapi hatimu kosong. Jangan. Hatimu kosong, jangan. Itu kita baca Al-Quran biar bersihin hati kita. Biar bersihin akhlak kita. Biar ikut perintah-perintah Allah Ta'ala. Kita jauh dari yang haram. Ini faedah Al-Quran. Qala walakin idza waqa'a fil qalbi farasakha fihi nafa'. Nah, tetapi apa itu? Tetapi Al-Quran hanya apa itu baca? Akan tetapi Al-Quran hanya akan bermanfaat bila mempengaruhi hati lalu tertanam di dalamnya. Ini yang tadi saya bilang. Saya mau ini bilang seperti ini, tapi terjemahannya sudah ada. Tapi ulang lagi akan katanya ulang lagi. Akan tetapi Al-Quran hanya akan bermanfaat bila mempengaruhi hati lalu tertanam di dalamnya. La ilaha illallah. Yuk tanya sendiri. Coba tanya sendiri. Saya sudah masuk di sini atau tidak? Saya sudah ikut halakah ini berapa tahun? Ada manfaatnya atau tidak? Jangan jauh-jauh. Mungkin kita bilang, oh ya Syekh dari kemarin belum. Ini bulan Ramadan, bulan Al-Quran. Kamu baca bagaimana waktu baca? Tanya sendiri, sudah pernah dari awal bulan Ramadan keluar air mata waktu baca Al-Quran atau tidak? Sudah nangis atau tidak? Belum, saya lagi cari. Ya, oke, cari. Kita masih di 15, hari ini 15 dari Ramadan, masih ada setengah. Bagus, kita bisa. Tadi kita bilang, insya Allah minggu depan sudah tidak ada kelas karena mau ikut 10 yang terakhir. 10 yang terakhir itu bisa. Dari hari ini saya bisa ikut orang yang Allah Ta'ala ampuni dosanya, ikut orang yang baca waktu yang nangis waktu baca Al-Quran, ikut orang yang Allah Ta'ala bisa kasih izin untuk Al-Quran dan puasa syafaat di hari kiamat. Ya silakan, ini waktunya, ini masih waktunya. Qala al-ulama at-tartil mustahabun litadabbur wa lighairihi. Qalu ولهذا يستحب الترتيل للأعجمي الذي لا يفهم معناه لأن ذلك أقرب إلى التوقير والاحترام. Coba baca ini yang terakhir. Biar mereka tidak lihat, oh ini Syekh Faisal mengolok-olok kita. Coba baca Fathiyah. Para ulama berkata, bacaan tartil itu mustahab untuk tadabbur ataupun lainnya. Ya, sebentar. Tartil mustahab, biar bisa dapat rasa walau kamu tidak paham. Kalau baca orang Andalusia, mungkin orang atau non atau bukan Arab, baca ini dari manapun, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi wa idza kanu ma'ahu ala amrin jami'in lam yadhhabu hatta yasta'dhanu. Beda sama yang baca innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa lam. Itu lebih rasanya ke hati atau ke badan atau ke pikiran saya lebih luas dari innamal mu'minuna alladzina amanu. Oke, lanjut. Qalu mereka berkata, oleh karena itu bacaan tartil dianjurkan bagi orang non-Arab yang tidak memahami maknanya, karena hal itu lebih menghormati dan memuliakan Al-Quran, serta lebih mempengaruhi hati. Masya Allah, ini boleh jadikan apa? Nasihat untuk besok. Jazakumullah khair, barakallahu fikum. Mudah-mudahan kita jadi ahli Al-Quran, zahir dan batin, lisan dan makna ahli Al-Quran. Baca dan tadabbur. Jangan baca aja.
Jangan kita ahli Al-Quran baca aja, enggak mau ikut semuanya. Baca ahli Al-Quran, baca dan tadabbur, akhlak, sifat, ibadah, semuanya ahli Al-Quran. Barakallahu fikum, jazakumullah khair, hafizakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan mau tanya silakan stop rekam dulu. Stop rekam dulu ya. Di mana admin? Ya, Syekh. Stop rekam.